Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Alamsyah SIP MSI selaku pembimbing pertama. Yang terhormat, Ibu Ina Masruroh SIP MPA selaku pembimbing kedua. Dan yang terhormat, Bapak Dr. Andi Alpati MPA selaku pembimbing ketiga. Mereka merupakan dosen pengampuh mata kuliah metode penelitian administrasi. Tujuan dari pembuatan video ini sebagai akan mempresentasikan proposal penelitian terkait tugas dari mata kuliah metode penelitian administrasi. Selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesiapan Psikologis Postgraduate Administrasi Publik Unsri tahun 2024 dalam seleksi CPNS berbasis CAT serta dampaknya terhadap kepuasan peserta. Oke, langsung saja ke bab pertama, bagian pendahuluan dan latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari realitas bahwa sejak tahun 2013, seleksi CPNS itu sudah menggunakan yang namanya Sistem Computer Assisted Test atau CAT. Tujuannya agar seleksi itu dapat berjalan dengan transparansi, objektif, dan juga adil. Namun, berdasarkan beberapa studi dan juga pengamatan yang banyak postgraduate itu mengalami tekanan psikologis seperti kecemasan, stres, hingga kurangnya kepercayaan diri. Nah, terlihat pada gambar di samping itu mengenai gambar pertumbuhan PNS dan P3K dalam 10 tahun terakhir. Nah, di mana dapat terlihat bahwa terbatasnya jumlah formasi PNS dan juga semakin meningkatnya jumlah P3K. Nah, ini dapat menjadikan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, kesiapan psikologis peserta itu sangat penting untuk menghadapi ujian seleksi dalam dunia kerja maupun yang di analisis ini seleksi CPNS berbasis CAT. Nah, research job dari penelitian sebelumnya itu dari Siti Sulha Husnaitil Zahabi Anggrio Putri pada tahun 2020. Mereka meneliti mengenai hubungan antara kepercayaan dengan kecemasan. Nah, disinilah kesenjangan dari penelitian yang saya lakukan, yaitu belum banyaknya yang mengkaji antara kesiapan psikologis dengan dikaitkan seleksi CPNS CAT ini dan dikaitkan juga dengan kepuasan peserta. Nah, terkait dengan keterbaruan atau novelty dari penelitian ini, yang pertama, belum banyaknya penelitian yang mengkaji tentang kesiapan psikologis dan juga antara seleksi CPNS CAT ini. Kemudian juga yang kedua, adanya faktor pengaruh antara kesiapan psikologis dengan kepuasan peserta. Itulah, maka dari itu penelitian ini juga melihat bahwa kesiapan psikologis dapat mempengaruhi tingkat kepuasan peserta dalam mengikuti seleksi. Apakah mereka itu puas atau malah sebaliknya. Maka dari itu akan berkaitan dengan mental mereka. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalahnya adalah bagaimana kesiapan psikologis postgraduate administrasi publik Unsri tahun 2024 dalam menghadapi seleksi CPNS berbasis CAT serta dampaknya terhadap kepuasan peserta. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 3, menganalisis, menilai, dan juga memberikan solusi. Menganalisis kesiapan psikologis postgraduate-nya dalam menghadapi seleksi, menilai dampaknya terhadap kepuasan peserta, dan memberikan solusi terkait kesiapan psikologis peserta dalam seleksi CPNS CAT itu. Nah, kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi 2, akademis dan praktis. Kalau akademis menambahkan referensi ilmiah terkait kajian psikologis kerja dengan implementasi kebijakan publik, khususnya terkait pada seleksi berbasis teknologi, yaitu CAT ini. Kemudian manfaat praktis, membantu fresh graduate atau lulusan baru itu memahami pentingnya kesiapan mental dalam menghadapi suatu ujian ataupun seleksi. Dan juga memberikan rekomendasi terhadap Badan Kepegawaian Negara terkait dalam menyiapkan strategi untuk pelatihan kesiapan psikologis dari peserta. Kemudian, kita lanjut ke bab 2. Nah, bagian tinjauan pustaka. Di sini, dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa teori yang saling berkaitan untuk mendukung penelitian, untuk mendukung analisis. Jadi, fokus penelitian itu kan pada kesiapan psikologis. Nah,
terkait seleksi CPNS itu serta dampak terhadap kepuasan mereka atau kepuasan peserta. Nah, di sini saya menggabungkan antara teori dari psikologis dengan kebijakan publik. Di antaranya teori kesiapan psikologis, teori kecemasan, teori kepuasan peserta, hingga teori implementasi kebijakan publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kesiapan psikologis. Kesiapan psikologis maksudnya tuh suatu kondisi ataupun mental, emosional yang dirasakan oleh seseorang itu yang dapatnya membuatnya itu siap menghadapi suatu situasi ataupun tantangan. Nah, dalam konteks sistem CAT ini, kesiapan ini tuh mencakup seperti rasa percaya diri, kemampuan mengolah stres, motivasi, hingga ketenangan saat ujian. Jadi gini, semakin tinggi kesiapan psikologis peserta itu, maka peserta akan lebih fokus, lebih tenang, dapat juga mengerjakan soalnya itu dengan optimal seperti itu. Nah, di dalam teori kesiapan psikologis ini ada 3. Yang pertama, mental, kemudian emosional, dan yang ketiga kognitif. Nah, yang kedua, teori kecemasan. Kecemasan di sini adalah respon emosional terhadap situasi yang dianggap mengancam atau menekan. Nah, pada peserta seleksi CPNS itu, kecemasan itu bisa timbul karena adanya suatu ketakutan ataupun ketakutan gagal dalam menghadapi seleksi itu. Takut seperti itu. Adanya bisa juga dari tekanan sosial juga bisa, atau keraguan terhadap kemampuan diri kita sendiri seperti itu. Nah, teori kecemasan ini dikembangkan oleh Spielberger pada tahun 1983. Dia menekankan bahwa kecemasan itu menjadi 2, yaitu yang pertama state anxiety, maksudnya tuh kecemasan yang timbul karena situasi yang ada. Yang kedua, threat anxiety, maksudnya tuh kecemasan yang memang datang dari kepribadian diri sendiri, seperti itu. Nah, dalam penelitian ini fokusnya itu pada kecemasan atau state anxiety, yakni kecemasan muncul pada saat menghadapi ujian. Ya, tadi ujiannya seleksi CPNS berbasis CAT ini. Ya, mereka tuh kecemasannya tuh meliputi proses berpikir, kemudian pengambilan keputusan, dan juga bagaimana mereka itu dalam menghadapi ataupun mengerjakan soal-soal yang ada dalam tes tersebut. Untuk kemudian teori kepuasan peserta. Baiklah, terkait teori kepuasan peserta ini, kepuasan itu adalah perasaan atau puas atau tidaknya peserta dalam menjalani atau melakukan dari hasil dari ujian berbasis CAT itu. Nah, untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan itu dari teori kepuasan peserta dari Serverqual, Parasuraman et al. Tahun 1985, ada 5. Yang pertama, tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Nah, teori ini digunakan untuk melihat bahwa kepuasan peserta itu di seleksi CPNS berbasis CAT itu terhadap layanan yang diberikan, seperti itu. Kemudian yang keempat, teori implementasi kebijakan. Nah, kalau dari teori implementasi kebijakan, proses penerapan keputusan dari kebijakan dalam praktik. Untuk mengukur dari implementasi kebijakannya tadi sistem CAT itu, menggunakan teori Van Meter dan Van Holm pada tahun 1975. Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan itu terakhir lingkungan eksternal, seperti itu. Nah, terkait kerangka pemikiran, di sini fokus utamanya adalah tingkat kesiapan psikologis postgraduate dalam menghadapi seleksi CPNS berbasis CAT. Nah, diturunkan lagi di judul. Judul saya itu analisis kesiapan psikologis postgraduate administrasi publik Unsri tahun 2024 dalam menghadapi seleksi CPNS berbasis CAT dan dampaknya terhadap kepuasan peserta. Teori yang digunakan ada 4. Kesiapan psikologis, kecemasan, kepuasan peserta, dan teori implementasi kebijakan. Define problem atau mendefinisikan masalah yang ada, kemudian diagnosa problem, menganalisis akar penyebab dari masalah yang telah terjadi, kemudian make moral judgment, mempertimbangkan etika dan nilai, dan juga treatment recommendation, memberikan rekomendasi. Kemudian hipotesis penelitian. Dari hipotesisnya ini ada H1, terdapat pengaruh antara kesiapan psikologis dengan kepuasan. Kemudian H2 itu memodernisasi hubungan antara kesiapan psikologis dengan kepuasan peserta. Nah, yang ketiga itu semakin tingginya kesiapan psikologis, maka semakin
tinggi pula tingkat kepuasan peserta seleksi. Nah, next slide, kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena datanya yang dikumpulkan itu bersifat numerik dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dijelaskan tadi. Nah, jenis penelitian ini digunakan dengan deskriptif kuantitatif dan korelasional karena ingin mendeskripsikan fenomena kesiapan psikologis ini dalam menghadapi seleksi CPNS berbasis CET itu, serta menganalisis apakah ada hubungan antara pengaruh terhadap kepuasan peserta dengan proses seleksi. Unit analisis dan unit observasi. Kalau unit analisis itu menurut Somantri, unit analisis itu adalah apa yang akan diteliti seperti itu. Nah, kalau dari penelitian saya itu, yang pastinya Fresh Graduate Administrasi Publik Unsri tahun 2024 yang mengikuti CPNS berbasis CET itu dan juga yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi tersebut. Kalau unit observasi menurut Nurdiani tahun 2014 itu dasar yang dijadikan objek observasi. Nah, masih sama jawabannya terkait unit observasi di sini. Jawabannya fresh graduate yang mengisi kuesioner, mereka itu memberikan jawaban yang diolah menjadi data penelitian. Kemudian data dan sumber data. Untuk data dan sumber data ini, menurut Penning tahun 1992, data itu adalah hasil observasi yang secara langsung atau terjadi di suatu kejadian. Nah, kemudian kalau sumber data itu menurut Abu Bakar tahun 2021, subjek atau tempat yang diperoleh atau diambil. Nah, maka dari itu, data dan sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data yang secara langsung diperoleh melalui responden yang sudah mengisi kuesioner, seperti itu. Kemudian populasi dan sampel. Menurut Idrianto Supomo, populasi itu adalah sekelompok orang atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, fokus penelitiannya di Graduate Administrasi Publik Unsri tahun 2024. Jadi, saya mengambil data statistik jumlah lulusan per tahun di tahun 2024. Dapat dilihat pada gambar tersebut, itu nilainya pada 2024 itu sebanyak 241 orang. Nah, kemudian sampel di sini menurut Amin et al. Pada tahun 2023, sampel itu bagian dari populasi yang menjadi sumber data aktual dalam suatu penelitian. Jadi, sudah mengetahui populasi yang digunakan, maka sampelnya akan dirumuskan dengan rumus Solvin dengan tingkat kesalahan 10% dan 0,1. Sudah dihitung sebanyak 71. Nah, di sini juga teknik pengumpulan sampelnya itu dengan purpose of sampling yang memiliki kriteria yang pertama, lulusan program studi ilmu administrasi publik Unsri tahun 2024 dan yang telah mengikuti atau yang sedang mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS itu. Kemudian uji validitas reliabilitas. Nah, setelah mengetahui populasi dan sampel, maka kita akan membuat pertanyaan dan akan diuji dengan validitas dan reliabilitas ini. Kalau menurut Azwar tahun 2000 itu validitas itu adalah sejauh mana ketepatan dan kecepatan suatu alat ukur menjalankan fungsinya. Terkait dalam variabelnya dari penelitian itu ada 3. X1-nya itu kesiapan fisiologis, kecemasan itu X2, dan Y-nya adalah kepuasan peserta. Untuk teknik pengumpulan datanya, nanti akan dengan kuesioner dengan melalui Google G-Form terkait menggunakan skala Likert 5 tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, seperti itu. Nah, teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis data deskriptif menurut Wahyuni tahun 2021, itu menggambarkan secara umum kondisi kecenderungan data yang dikumpulkan dari responden. Maksudnya tuh menganalisis data yang sudah didapatkan. Kemudian yang kedua menggunakan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik di sini adalah peneliti itu memastikan bahwa data yang memenuhi beberapa syarat statistik dapat dilakukan dengan uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini ada 3. Yang pertama, uji normalitas, uji multikonelaritas, dan uji heterokesiditas. Nah, semua uji ini dilakukan menggunakan bantai SPSS agar hasil yang diperoleh itu akurat. Nah, kemudian menggunakan analisis regresi linear berganda karena seberapa besar pengaruh antara kesiapan psikologis X1 dan X2 kecemasan terhadap kepuasan peserta, yaitu Y. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis pengaruh kedua variabel independen. Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah presentasi proposal penelitian yang sudah dipresentasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
kepada dosen pembimbing dan juga rekan-rekan semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.